Halo semuanya, welcome back to this channel. So, kita akan bahas ya desain pattern berikutnya. Oke, kita akan bahas desain pattern yang namanya template pattern. Nah, kita mulai dari cerita dulu nih ya. So, di sini ada cafe ya. Cafe ini somehow dia juga jualan teh gitu ya. Jadi ada menu teh, ada menu kopi gitu. Nah, ini ada beberapa resep ya. Resep dalam cafe itu untuk membuat kopi ada step-stepnya nih ya kan. Ada 4 step. Untuk membuat teh ada 4 step juga, gitu. Nah, tapi kok kalian lihat di sini ada beberapa kesamaan teman-teman ya. Jadi yang pertama misalkan nih, kita harus mendidihkan air dulu gitu. Nah, mungkin step kedua ini beda lah ya. Ini brew coffee in boiling water, yang ini steep tea in boiling water ya, beda lah. Ya. Nah, mungkin yang ketiga ini kurang lebih sama ya. Kita tuangkan di dalam sebuah cup. Ya, mau apapun itu isinya kan pokoknya tuang aja gitu dalam cup. Ya intinya sama lah ya. Saya berikutnya baru nih beda lagi ya. Kalau coffee kan biasanya pakai gula atau susu ya. Kalau teh kan biasanya ya ada lemon tea gitu. Nggak mungkin lemon taruh coffee gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kayak ada beberapa apa beberapa step yang sama gitu. Tapi ada beberapa yang beda juga ya. That's why kita perlu namanya template nih ya. Template yang mungkin nanti bisa di override atau kita bisa pakai yang default aja gitu. Jadi nanti yang nomor 2 sama nomor 4 dia itu override ya. Selain lain dia default aja gitu. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya, kayak tadi nih. Jadi ini coffee ya, coffee terus ada ini tadi ya prepare recipe-nya. Nah, pertama dia ada boil water ya kan pertama. Terus ada brew coffee grinds ya. Terus ada pour in cup. Terus ada juga add sugar and milk gitu. Nah, kita akan coba ini ya, demokan di sini dulu. So, di sini kita ada template pattern ya. Kita bikin pomnya hapus aja. Nah, kita akan bikin coba coffee di sini ya. Coffee. So, di sini gua close biar enak. So, di sini ada public void boil water ya kan awalnya. Terus dia bikin boiling water ya. Terus ada brew coffee grinds, pour in the cup, terus add sugar and milk. And then di sini kita bikin yang namanya prepare recipe ya. Ada boil water, tadi kan brew coffee grinds, terus ada pour in a cup, add sugar and milk. Oke, terus yang ini tea ya. Kok kalian lihat tea ini sama nih, boil waternya sama, pour in a cup sama. Cuman bedanya tadi ya, add lemon sama add sugar and milk, sama brew coffee grinds ini steep tea bag gitu. Nah sekarang kita akan coba bikin ya yang teh ya. So di sini kita bikin sebuah kelas baru yaitu tea. Ini sama ya, kita di sini ada juga public void boil water. Terus tadi steep tea bag, add lemon, pour in cup, prepare tea. Nah, seperti ini. Ya, oke. Nah, what if ya, ini kayak tadi ya, what if ini sama-sama kayak ya, anggap aja dia punya interface yang common gitu ya, yang sama. Sama-sama caffeine beverage, sama-sama punya caffeine lah, anggap aja gitu ya. Nah, di sini ini kayak ada beberapa method yang mungkin bisa abstrak, bisa enggak sebenarnya ya. Kalau nggak abstrak kayak contohnya boil water, itu kan di sini sama nih dua. Ya berarti kita implement ini di sini ya di superclassnya gitu. Nah, kecuali kayak misalkan apa? Kayak gini nih, add sugar and milk atau add lemon. Nah, ini baru di masing-masing sini ya kan. Nah, seperti itu kira-kira cara kerjanya ya. Kan di sini coffee sama tea cuman ini yang berbeda kan ya. Pure coffee grinds, tip tea bag, add sugar and milk, sama add lemon gitu. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini ya. Misalkan di prepare recipe di awal di caffeine beverage ini cukup brew aja ya karena steep tea bag itu termasuk dalam step brew juga ya. Tapi brewnya di sini lebih general bukan brew coffee grinds ya.
nanti kita bisa override di bawah di subclassnya. Terus ini kan kondimen nih, sama-sama condiments. Antara lemon atau sugar milk itu condiments. Jadi tergantung coffee atau tea-nya aja yang mau kasih apa gitu. Jadi ini diabstrakkan ya. Oke. Nah, mungkin seperti ini sih modelannya nanti ya. Jadi di sini ya ada brew, ada add condiments. Jadi tetap ada 4 step sebenarnya ya. Tapi karena ini yang berbeda, jadi ini perlu abstrak supaya nanti di override aja sama si subclassnya gitu. Ya. Nah, terus ya extend ini ya kan. Ya ini bukan interface ya, ini abstract class. Kenapa? Karena di sini juga ada implementasinya gitu, nggak bisa pakai interface. Nah, di sini dia ada brew ya, ini baru di override, steeping tea, ini baru yang brew coffee grinds-nya gitu. Nah, kita coba bikin ya yang di sini. Kita coba bikin yang caffeine beverage-nya. Beverage. Oke. So, di sini kita pakai abstrak. Nah, ini jangan lupa abstrak class ya. Jangan cuman kelas. Karena di sini ada abstrak methodnya gitu. Ya, abstrak void add condiments. Terus void boil water. Oke, terus di sini baru void pouring the cup. And then di sini baru yang prepare recipe ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti bro, ya, ini tergantung subclassnya mau diapain gitu. Ya, ini juga tergantung subclassnya mau diapain. Ya, oke. Terus sekarang yang ini berarti kita harus extend guys. Yang ini. Ya, ini berarti extend si coffee beverage ya. Nah, jangan lupa kita perlu brew sama add condiments. Nah, brewnya ya sekarang pakai yang ini guys. Ya, sekarang pakai yang ini brewnya. Nah, prepare recipe sekarang ini kita nggak perlu lagi ya ada prepare recipe di sini. Kita cukup pakai metodenya sih kelas super kelasnya aja gitu. Nah, jadi di sini ya, ini empty beneran. Kita empty in aja terus add condiments tadi add ini ya, sugar and milk di sini. Ya. Ini kita empty aja supaya kelihatan perubahannya ya. Oke, this is untuk coffee ya. Kemudian yang tea. Tea juga sama, kita sorry extends kebiasaan nih. Implements caffeine beverage, oke. Ya, implement methods. Ini kita hapus aja karena pakai yang namanya super class ya. So this is brew stepnya, brewing stepnya, terus add condimentsnya ini dia nambah lemon. Oke, terus sini kosongkan aja, ini juga dikosongkan. Ups. Nah, seperti ini ya. Ini gambaran strukturnya, visualnya. Jadi yang ini ya, yang ini ya udah diimplementasikan boil water diimplementasikan di kelas yang sama gitu. Sedangkan ini adalah metode untuk bawahannya aja gitu, subclassnya aja yang ngelakuin delegasi gitu ya. Nah, ini formal definitionnya ya. Ini simple juga sebenarnya patternnya. Mendefinisikan skeleton atau tulang ya, struktur dari algoritma di dalam sebuah metode gitu. Ya, deferring some step ke subclassesnya ya. Jadi kayak mendelegasikan beberapa step ke subclass. Nah, template method itu membiarkan subclass redefine certain step. Jadi ada beberapa certain step yang diakuisisi oleh subclassnya gitu. Jadi template itu kayak dia kayak kasih sebuah template kira-kira gambaran besarnya apa sih gitu ya. Kira-kira mau ngapain gitu. Nah, baru nanti subclassnya yang override. Nah, apakah ini boleh misalkan putih semua ya? Misalkan di subclassnya itu boleh sih sebenarnya ya. Jadi ini semuanya abstrak itu boleh ya. Tapi ya menurut gua sih ini tetap harus abstrak kelas. Kenapa harus ada? Karena ini harus ada ya. Ini mandatory guys. Sedangkan kalau ini nggak mandatory nih. Misalkan ini harus konkret nih nggak. Semuanya semua metodenya boleh abstrak, tapi ini harus ada ya si prepare recipe. Jadi that's why ini nggak akan mungkin bisa jadi interface. Ini harus sebuah abstrak class ya untuk template pattern gitu.
Nah, ini tanpa mengganti algoritma structure-nya ya, tanpa mengganti garis besarnya, the grand design-nya nggak diganti, tapi kita ganti perintilannya doang untuk setiap subclass-nya. Ya, jadi seperti ini ya untuk gambaran generiknya. Ya, di sini ada abstract class, terus ada template method, di sini ada urutan-urutannya, terus ini baru kita define supaya di override oleh si concrete class-nya gitu. Ini contohnya tadi kayak brew ya, sama satu lagi kayak add condiments. Gitu guys. Oke, terus ini ada extension lagi ya, kita tambahan dari template yaitu ada namanya hook. Ya. Jadi hook itu kayak apa ya? Kayak ada conditional statement-nya, kayak ada tambahannya gitu loh. Ya, di dalam sebuah algoritmnya itu nggak cuma satu aliran gitu. Bisa bercabang. That's why itu namanya hook gitu ya. Nah, jadi dia tanya nih, apakah customer-nya mau condiments? Kan bisa aja nih, gua nggak mau condiment gitu ya. Mau tea atau mau coffee gitu. Nah, kalau customer-nya mau, maka dia kasih condiment di bawah. Ya. Nah, sekarang di sini kita harus ada method ini nih, customer want condiments. Dan di sini ada defaultnya true gitu. Ya bebas sih mau defaultnya mau apa gitu ya. Tapi defaultnya true supaya ya supaya supaya kalau yang punya bisnis mungkin pikiran jahatnya ya supaya untung gitu ya. Meskipun customernya nggak nanya, ya diturunin aja, ditambahin kondimen saja supaya lebih cuan gitu. Nah, eh nah kira-kira seperti itu ya. Kita coba ganti ya berarti bukan ganti ya, kita coba tambahin ya caffeine beverage with hook. So di sini caffeine beverage with hook ya. Ini harusnya sama sih kayak ini ya. Kita coba kopas saja. Nah, oke, ini abstrak juga. Nah, ini baru ketika ini berarti boolean ya. Boolean ketika customer wants condiments. Di sini if customer wants condiments, maka dia seperti ini ya. Nah, terus untuk penerapan subclass-nya gimana gitu ya. Nah, jadi ya seperti biasa ya, tapi ini kita delegasikan ya. Customer want condiments, kita bisa untuk override aja ke ini ya, ke masing-masing subclass-nya. Nah, jadi kita di sini kita kasih kayak prompt gitu ya ke user, mau nggak gitu ya, mau nggak eh ada kondimen gitu ya. Nah, sekarang kita coba bikin lagi ya, sekarang namanya coffee with hook. Ya, ini misalkan ada hook deh di sini ya. Biar enak lihatnya, berarti di sini ada coffee with hook ya. Ini berarti ekstensi ini, ya kan? Implement methodnya. Ini berarti seperti ini. Enggak. Public boolean customer want condiments. String answer get user input. Get user inputnya dulu. String answer sama dengan 0. Salt. Oke. Buffer. Buffer data in. Oke. Ini kayak ini ya. Ini kayak eh apa scan F-nya gitu di C ya. Read line. Oke. Kalau answernya 0 berarti no. Kalau enggak berarti lihat answernya ya. Kalau 0 berarti langsung enter gitu ya berarti ya. Kalau ya gitu deh. Ya. Terus kalau misalkan nah ini kan udah dapat nih answernya ya kan. Kalau answernya start with Y, return true. Kalau enggak false. Nah gitu. Ya, jadi sesimpel start with Y aja, nggak usah sama dengan Y ya. Mau iya, mau yes gitu. Nah, oke.
So, seperti ini untuk with hook-nya ya. Oh, kita belum coba bikin main-nya ya. Nah, kita coba bikin nih di sini. Berarti coffee with hook ya, coffee with hook, coffee sama dengan new coffee with hook. Coffee-nya gua mau tadi apa? Berarti prepare recipe ya kan? Prepare recipe. Prepare recipe. Ya. Kenapa tidak bisa? Oh, oke. Ini alangkah baiknya kasih public semua, guys. Supaya enak. Oh, ini private aja. Ini private. Ini private. Ini protected. Nggak perlu deh ini default aja. Oke, kita coba tadi ya main. Nah, kita coba run. Coffee with hook. Oke, prepare recipe ya tadi ya. Prepare recipe berarti dia boil water, brew, pour in cup. Oh, ini langsung return true dia. Customer want condiments. Customer wants condiments. Customer wants condiments. Nah, ini override aja ya. Kita kasih override di sini. Kenapa nggak boleh? Oke, oke. Kita coba lagi. Ini kenapa? Is already defined in. Hmm. Oke, kayaknya better gini deh. Nah, kenapa harus abstrak ya? Kalau misalkan gua mau return true di sini, nggak bisa ya? Oh, bisa deh. Bisa-bisa. Oke, kita coba run lagi. Nah, ini ya, dia tanya, mau make and sugar nggak gitu. Misalkan gua no, nah berarti dia selesai gitu. Dia nggak ngelakuin step berikutnya. Tapi kalau tadi gua yes, atau yes gitu ya. Nah, dia adding sugar and milk. Seperti itu guys, untuk hook ya. So, ini adalah template pattern. Simple ya sebenarnya. Template method itu mendefine step of algorithmnya ya. High levelnya banget strukturnya. Nah, tapi dia tuh mendelegasikan subclass untuk implementation of the step. Implementation ke step-stepnya ya. Jadi beberapa stepnya dia kasih ke subclass. Nah, terus bisa menggunakan code reuse ya, bisa digunakan lagi ya, apalagi ketika ada step-step yang diimplementasikan di abstract class-nya ya, di super class-nya. Nah, bisa aja berupa concrete method, abstract method, bisa pakai hooks juga ya. Abstract method itu diimplementasikan oleh subclass-nya. Jadi hooks ini kayak ini ya, kayak berarti kayak ngambil subclass di bawahnya, kayak manggil subclass di bawahnya terus dibalikin lagi ke atas gitu ya. Mungkin kayak pancingan gitu ya. Oke, hook method yang do nothing or default behavior di subclass. Oh, gitu. Oke. Tapi ya di override oleh subclass. Sama aja lah ya sama yang tadi. Nah, ini ya, ini juga penting sebenarnya ya. Ada sebuah hal yang penting tapi mungkin tadi gua nggak lihat. Oke, ini seriously, ini lemot guys. Sebentar ya. Oke, ini ada coffee with hook. Oh no, oh no. Oke, kita ke caffeine beverage with hook
ya. Kita lihat di sini ada final ya. Artinya final apa? Ini nggak boleh diganti-ganti oleh subclassnya karena ini kan high level ya. Punyanya sih caffeine aja, caffeine beverage aja gitu. Jadi nggak boleh diubah-ubah sama subclassnya. Ya, makanya ada final di sini. Terus lagi namanya Hollywood Principle itu prinsipnya gini, kayak kalian para aktor jangan nge-call Hollywood ya. Biarin Hollywood aja nge-call kalian. Ya gitu. Berarti intinya adalah biarkan abstrak kelasnya yang di atas tadi yang nge-call subclassnya. Subclass nggak perlu peduliin tentang atasnya gitu ya. Dia nggak boleh dia kayak misalkan ada atasnya sama bawahan, bawahnya nggak perlu peduli atasannya mau ngapain. Yang penting lu buta aja ngikutin arahan atasan gitu. Ya, mungkin ya kurang kurang baik sih sebenarnya kalau di dunia nyata gitu, tapi ya that's the principle, Hollywood principle maksudnya gitu. Nah, decision making di high level module yang bisa menentukan kapan dan bagaimana untuk manggil level modulnya gitu ya. Kayak coffee sama tea tadi. Nah, kita bisa melihat banyak kasus ya di real world code. Nah, tapi jangan be-expect bahwa semua itu didesain by the book ya. Jadi bisa aja dimodif sedikit gitu. Namanya juga desain pattern, namanya juga desain ya, bukan exact gitu. Nah, strategi sama template itu sama-sama encapsulate algorithm. Ya, satu by inheritance, berarti yang by inheritance itu si template ya. Yang satu by composition. Strategi kan punya kayak set strategi gitu ya. Jadi dia punya has a strategi. Kalau template method dia itu is a gitu. Berarti coffee itu punya is a beverage, caffeine beverage. Seperti itu ya. Nah, template method teman-teman ini juga bisa ini ya, ada spesialisasinya yaitu factory method. Jadi factory method tuh bagian dari template method ya. Jadi kalau kalian lihat template method itu kan di sini ini void ya. Nah, kalau ini misalkan diganti algoritma ini diganti untuk membuat sesuatu, meng-create sesuatu, terus nanti anaknya yang apa ya, apa mengubah-ubah sesuatu itu, yaitu namanya factory method. Ya, nanti kalian lihat sendiri deh itunya. Harusnya mirip sih. Ya, cuman beda fungsinya aja. Kalau template method biasanya algoritma secara generik, secara umum, tapi factory method, algoritma yang paling atas tadi ya, yang di subclassnya digunakan untuk membuat suatu objek gitu ya. So ini pros and cons-nya dari template ya. Yang pertama kita bisa let client operate on the certain part of large algorithm. Ya. Jadi membuat dia less affected by changes yang ada di dalam atasnya tadi ya. Berarti kalau generalnya diganti ya, kayak generalnya diganti, bawahan-bawahannya juga nggak peduli gitu ya. Eh nggak maksudnya nggak terganggu gitu. Nah, kita bisa pull duplicate code into a superclass. Kayak contoh kayak tadi brew ya, sorry, boiling water ya. Itu kan tadi ada di coffee, ada di teh. Terus nanti mungkin ada lagi minuman-minuman yang lain gitu. Jadi kita bisa bawa ke atas cukup satu deklarasi aja gitu. Terus some clients may be limited by provided skeleton of algorithm. Ini cons-nya ya. Kekurangannya ya tadi skeletonnya tuh rigid ya, kaku. Ada beberapa mungkin yang nggak perlu boil water dulu gitu. Ya, misalkan boba kan nggak perlu boil water ya harusnya ya. Nah, itu gimana gitu ya, susah. Nah, ini juga bisa risk of substitution principle. Ya, bayangin misalkan tadi, kayak misalkan boba gitu ya. Dia kan nggak punya boiling water gitu, tapi kita harus mengimplementasikan itu boiling waternya. Mungkin dengan cara nanti nggak apa-ngapain atau ya gimana, tapi itu juga violate risk of substitution principle gitu. Nah, template method susah di-maintain kalau stepnya banyak. Kalau 4 tadi it's okay lah ya, tapi kalau sampai 10, apalagi hooknya nanti macam-macam ya, bercabang-cabangnya banyak. Nah, itu akan susah untuk di-maintain. Ya, so that's it teman-teman untuk template pattern. Semoga bermanfaat ya, semoga kalian memahami dan berguna juga di kehidupan nyata. Kalau kalian merasa terbantu, kalian bisa melakukan donasi lewat link Saweria yang ada di deskripsi di bawah ya teman-teman. Thank you, see you guys in next video. Bye.